Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada pagi hari ini atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian sampai pada pagi hari ini, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi sarapan rohani pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 25 September 2020. Saya ingin menyampaikan tausiah tentang muhasabah, yang merupakan lanjutan dari tema kita yang kemarin. Pada hari ini ingin saya sampaikan pesan Rasulullah untuk bermuhasabah. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hadis Rasulullah yang memerintahkan kita untuk senantiasa bermuhasabah. Di antaranya adalah hadis yang sangat populer di kalangan kaum muslimin yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi sebagai berikut. An Shaddad bin Ausin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Qala wa ma'na qawlihi man dana nafsahu yaqul hasaba nafsahu fid dunya qabla ayyuhasaba yaumal qiyamati. Wa yurwa an Umar bin al-Khattab qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisabu yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Wa yurwa an Maimun ibni Mihran qala la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu, rawahu Tirmizi. Terjemahan dari hadis itu adalah dari Shaddad bin Aus, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, ia bersabda, orang yang kuat ialah orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupannya sesudah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu mengharap keridhaan Allah, mengharap kepada Allah. Ia berkata bahwa yang dimaksud dengan menundukkan dirinya di sini ialah menghitung-hitung, menilai dirinya di dunia ini sebelum ia dihitung atau dinilai oleh Allah di akhirat nanti. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia berkata, hitunglah
nilailah diri kalian sebelum kalian dinilai di akhirat nanti. Dan hiasilah dirimu dengan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya penilaian di akhirat nanti akan menjadi ringan bagi seseorang yang terlebih dahulu menghitung atau menilai dirinya di dunia ini. Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, ia berkata, seorang hamba tidak dipandang bertakwa sehingga ia menghitung menilai dirinya sebagaimana ia menilai dan melihat kepada kawannya dari mana ia mendapatkan makanan dan dari mana ia mendapatkan pakaiannya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat disari atau disimpulkan dari hadis di atas, yaitu yang pertama, orang yang kuat ialah orang yang dapat menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia memiliki kekuatan yang dahsyat untuk mendorong manusia melakukan perbuatan baik, untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan perbuatan yang baik, maupun untuk melakukan perbuatan buruk. Kecenderungan yang paling besar yang ada di dalam diri manusia itu adalah kecenderungan untuk melakukan perbuatan buruk. Kalau seseorang mampu menahan hawa nafsunya dari melakukan perbuatan buruk, lalu diarahkannya nafsunya itu kepada perbuatan kebaikan, maka dialah orang yang kuat, kata Rasulullah. Orang yang kuat adalah orang yang beramal untuk kehidupannya sesudah mati. Amal ibadah yang kita lakukan sekarang ini adalah bekal yang harus disiapkan untuk kehidupan akhirat. Semua amal yang dilakukan sekarang ini akan menjadi pendamping dalam perjalanan hidup kita di alam akhirat. Kehidupan sesudah ini adalah kehidupan yang kekal abadi, dan amal soleh yang kita lakukan menjadi penolong kita di alam yang abadi itu. Karena itu, kuatkanlah dirimu untuk beramal yang soleh dalam mempersiapkan dirimu untuk hari esok yang kekal abadi itu. Anda menjadi orang yang kuat kalau mampu membawa diri Anda untuk beramal amalan yang soleh. Yang ketiga, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dorongan hawa nafsu itu begitu keras kepada manusia. Mengapa sangat keras? Jawabannya adalah karena yang mendorong itu ada di dalam diri manusia, yaitu ada dalam bisikan-bisikan setan yang ada dalam diri manusia. Dorongan yang kedua adalah dorongan setan yang ada di luar diri manusia. Yang ketiga adalah kilauan dunia yang tak pernah habisnya, sehingga manusia ingin menggapai kenikmatan dunia semata. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud dengan menundukkan dirinya di sini ialah menghitung-hitung atau menilai dirinya di dunia ini sebelum dia dihitung atau dinilai oleh Allah di akhirat nanti. Banyak orang yang tidak pandai menundukkan dirinya, dan banyak orang yang tidak sadar untuk menghitung-hitung tentang dirinya, menghitung tentang amal yang telah dilakukannya di dunia ini, menghitung-hitung apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang penting untuk mengevaluasi diri, untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sari yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis di atas adalah
Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung atau dinilai di akhirat nanti. Kekuranganmu dalam perhitungan di dunia ini masih dapat diperbaiki, dapat dikoreksi, dan dapat disempurnakan. Sedangkan kekuranganmu setelah engkau berada di alam akhirat tidak akan bisa diperbaiki dan tidak mungkin disempurnakan lagi. Sesungguhnya penilaian di akhirat nanti akan menjadi ringan bagi seseorang yang terlebih dahulu menghitung, menilai dirinya di dunia ini. Sari yang keenam adalah hiasilah dirimu dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia akan mengangkat derajatmu menjadi manusia yang mulia dalam pandangan manusia dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak-akhlakmu yang mulia akan mengantarkan engkau menjadi manusia yang saleh. Nilailah dirimu sekarang, apakah engkau sudah menjadi manusia yang berakhlak mulia atau belum? Sesungguhnya penilaian di akhirat nanti akan menjadi ringan bagi seseorang yang terlebih dahulu menghitung, menilai dirinya sekarang. Sari yang ketujuh adalah seorang hamba tidak dipandang bertakwa sehingga ia dapat menghitung, menilai dirinya sebagaimana ia menilai dan melihat kepada kawannya, dari mana ia mendapatkan makanan dan dari mana pula ia mendapatkan pakaiannya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tausiah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini untuk mengisi sarapan pagi kita. Semoga ini dapat kita hayati dengan baik, dapat kita ikuti dengan baik. Sesuatu yang diperintahkan kita kerjakan, sesuatu yang dilarang kepada kita, kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.